Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naura Salsabila dengan NIM D11 2021 03343 dari kelas D1154. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Dalam video kali ini berisi tentang data atribut, join tabel, dan juga style dan layout. Hal pertama yang dilakukan adalah membuka aplikasi QGIS, kemudian buka file. Di sini saya menggunakan file digitasi point dan line pada TM kelima, kemudian klik 2 kali untuk membuka file. Setelah file sudah berhasil terbuka, maka akan seperti tampilan di atas. Kemudian unchecklist jalan dan bangunan untuk menyembunyikan point dan line. Kemudian arahkan kursor dan klik pada pertemuan 2. Kemudian arahkan kursor dan klik Attribute Table pada menu toolbar di atas. Berikut merupakan tampilan setelah menu ini terbuka. Kemudian kita akan menambahkan new file dengan klik new file pada menu toolbar di atas, lalu isi name dengan L 2019, kemudian diberi komen jumlah laki-laki tahun 2019. Kemudian untuk type kita menggunakan integer 32 bit, untuk provider type integer kita menggunakan length-nya 10. Kemudian klik OK. Setelah tabel baru terbuka, maka mulai isi data jumlah laki-laki pada tahun 2019 mulai dari Pentrikan Kidul sampai dengan Pandansari. Setelah itu lakukan step yang sama, yaitu dengan new file. Kemudian pada add new file kita beri nama P 2019, untuk komen jumlah perempuan 2019, untuk type kita samakan seperti yang tadi, lalu mulai isi mulai dari Pentrikan Kidul sampai dengan Pandansari. Kemudian setelah semuanya terisi, kita klik Open File Calculator pada menu toolbar di atas. Setelah menu File Calculator sudah terbuka, maka akan menampilkan seperti tampilan di atas. Kemudian isi output file name dengan jumlah 2019. Kemudian pada feature Geometry ID row number kita klik Field and Values 2 kali, lalu kita klik L 2019, kemudian kita tambah, lalu kita klik P 2019 banyak 2 kali, lalu kita klik. Setelah itu akan muncul tabel baru seperti tampilan di atas. Step selanjutnya kita akan melakukan join tabel. Kemudian saya membuka file Excel untuk jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 yang sudah saya buat tadi. Selanjutnya kita kembali pada file, lalu kita klik plugins, lalu manage and install plugins. Kemudian klik bagian install, lalu pastikan spreadsheet layers sudah terinstall. Lalu kita klik layer, lalu add spreadsheet layer. Kemudian kita pilih file yang sudah kita buat tadi. Maka tampilan pada layers di menu sebelah kiri akan bertambah data penduduk tahun 2020 sampai tahun 2022. Kemudian kita klik kanan 2 kali pada pertemuan 2, maka akan terbuka menu seperti ini. Kita klik joins, lalu tanda plus atau add new joins. Lalu pada join layer kita menggunakan data tadi, data Excel. Lalu pada join field kita menggunakan kelurahan, untuk target field kita menggunakan kelurahan. Lalu juga checklist bagian join fields, lalu kita checklist dari mulai kelurahan laki-laki 2020, perempuan 2020, laki-laki 2021, perempuan 2021, laki-laki 2022, dan perempuan 2022. Kita juga checklist bagian custom field name prefix, kita menggunakan total underscore, lalu kita klik OK, maka akan terbuka seperti ini. Kemudian kita klik apply dan juga OK, maka tampilan akan muncul seperti tampilan di atas. Kemudian untuk memastikan bahwa data tersebut sudah masuk, kita klik open attribute table, lalu akan muncul seperti ini. Kemudian agar file tidak hilang, kita klik pertemuan 2, lalu kita klik export, save feature as, kemudian kita beri file name sesuai apa yang kita mau. Di sini saya menggunakan atribut penduduk QGIS, lalu klik OK dan sudah tersimpan. Layar hijau di atas menunjukkan bahwa sudah berhasil tersimpan. Kemudian di sini saya ingin menambahkan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan untuk mendapatkan total keseluruhan tiap tahun mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022 dengan menggunakan step yang sudah kita gunakan tadi.
Selanjutnya kita akan melakukan style dan layout. Step selanjutnya yang dilakukan adalah kita klik kanan 2 kali pada pertemuan 2. Setelah muncul toolbar seperti di atas, kita pilih properties, lalu kita pilih symbology, lalu kita pilih categorize. Untuk value kita pilih kelurahan, lalu untuk simbol kita bisa memilih warna sesuai kita mau. Kemudian kita klik classify, maka akan muncul tampilan seperti di atas ketika semuanya sudah terklasifikasi. Maka tampilan peta pun akan berubah sesuai dengan klasifikasi yang sudah kita tentukan. Lalu pada pilihan categorize kita ganti ke graduated, lalu untuk value di sini saya menggunakan total 2022. Untuk simbol, legend format, color ramp kita bisa pilih sesuai dengan yang kita mau. Lalu kita klik classify, maka akan muncul tampilan seperti di atas ketika semuanya sudah terklasifikasi. Warna putih merupakan jumlah penduduk yang paling sedikit dan warna yang paling gelap menunjukkan jumlah penduduk yang paling padat. Kemudian kita lakukan hal yang sama, kita pilih labels, lalu kita pilih single labels, lalu kita klik apply dan juga OK. Kemudian ini merupakan hasil dari labels yang sudah saya berikan, yaitu menunjukkan nama-nama kelurahan yang sudah kita input. Lalu klik pertemuan 2, project, dan juga klik new print layout. Lalu pada green print layout saya menuliskan Kecamatan Semarang Tengah, lalu klik OK. Kemudian akan muncul kanvas seperti di depan, lalu untuk size-nya saya memilih A3 dan orientation-nya tetap landscape. Kemudian add rectangle untuk membuat kotak-kotak seperti tampilan di depan. Kemudian kita akan membuat minimap dengan klik toolbar di samping kiri yang bertuliskan add map. Lalu kita buat di dalam kotak yang sudah kita buat tadi. Lalu berikut merupakan tampilan map yang telah kita input. Untuk membuat tampilan peta terlihat clear, kita kembali ke file, lalu kita uncheck list bagian Kecamatan Semarang Tengah. Maka hasilnya akan seperti tampilan di depan. Kemudian untuk size saya atur agar sesuai dengan keinginan saya. Lalu kita lock layers agar map tidak bergeser-geser. Kemudian kita bisa melakukan editing sesuai apa yang kita mau. Kemudian saya merubah interval menjadi centimeters dan untuk X-nya saya pilih 5. Di sini saya melakukan perubahan size map agar sampai sesuai dengan yang saya inginkan. Kemudian kita akan melakukan pelabelan dengan cara klik add label. Kemudian lakukan seperti step di depan. Untuk perubahan nama kita bisa merubah pada main properties. Di sini saya merubah menjadi peta persebaran penduduk Kecamatan Semarang Tengah tahun 2022. Kemudian kita juga bisa merubah font dan juga pewarnaan pada font sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah label selesai, saya menambahkan skala dengan cara add scale bar. Lalu saya pilih untuk menaruh di sebelah kanan.
Kemudian saya edit lagi untuk menambahkan estetika pada penampilan di atas. Step selanjutnya yaitu melakukan legend dengan cara add legend. Kemudian saya juga pilih di sebelah kanan. Karena legend items terlalu banyak, jadi saya melakukan penghapusan manual seperti cara yang tertera pada di video. Setelah sudah sampai sesuai apa yang kita inginkan, kita dapat mengedit font dan juga yang lain-lain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian di sini saya menambahkan tanda north atau utara. Selanjutnya saya juga akan menambahkan minimap, namun dengan versi yang berbeda atau seperti step awal. Setelah semuanya sudah dilakukan, jangan lupa untuk save dan export as image dengan cara klik layout lalu export as image. Lalu kita pilih folder untuk menyimpan file tersebut dan saya beri nama Peta Persebaran Penduduk Kecamatan Semarang Tengah tahun 2022. Setelah ekspor berhasil, maka akan muncul bar hijau seperti di video. Jangan lupa pastikan bahwa file sudah tersimpan pada folder kalian. Sekian video yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Hope this information prove useful to you. I'm signing out.